Selamat datang kembali di eksplorasi mendalam kita. Kali ini nih, kita mau coba gali pemikiran dari Jay Shetty ya. Soal, kenapa sih kok banyak dari kita itu ngerasa cukup puas aja gitu dalam hubungan. Padahal ya, mungkin kita sebenarnya layak dapat yang lebih baik. Sumber kita kali ini dari pemikiran Shetty soal hubungan dan harga diri. Betul, jadi misi kita sekarang ini bisa dibilang membongkar ya akar masalah kenapa kita sering settle. Puas dengan ya gitu-gitu aja. Dan juga gimana sih cara bangun harga diri yang kuat supaya Anda bisa bikin pilihan yang lebih oke ke depannya. Nanti kita sentuh sedikit soal takut sendirian, terus soal opini orang lain, sampai kebingungan soal sinyal-sinyal dalam hubungan. Mari kita bedah bareng-bareng ya. Oke, siap. Kita mulai dari yang paling dasar dulu kali ya. Kenapa kita settle? Sheikh kan bilang tuh, salah satu alasan utamanya, ya, takut sendirian. Rasa takut ini seringkali lebih gede gitu, dibanding rasa sakitnya kalau sama orang yang salah. Aneh ya. Tapi kayak ada nyaman-nyamannya gitu loh dalam derita yang udah kita kenal. Familiar gitu. Iya. Dan yang menarik ini tuh bukan cuman soal harga diri saya rendah, bukan cuman itu. Lebih ke kita mungkin percaya ada orang yang lebih baik di luar sana, tapi nggak percaya kalau orang itu ada buat kita. Gitu loh maksudnya. Seolah-olah kebahagiaan itu ya mungkin buat orang lain tapi bukan jatah kita. Ini pandangan yang terbatas, seringkali hasil didikan dari kecil buat ya main aman aja lah. Selain ketakwakan dari dalam itu ya, Shetty juga nunjukin gimana kita sering cari validasi dari luar. Tapi caranya keliru. Dia pakai istilah crowdsourcing. Jadi kita nanya pertanyaan penting, kayak cocok nggak sih dia buatku? Ke orang yang salah, ke teman, ke keluarga. Padahal jawaban mereka itu kan isinya ya nilai-nilai mereka, ketakutan mereka. Bukan ramalan masa depan Anda gitu kan? Nah, betul banget. Makanya salah satu saran unik dari Shetty itu coba deh puasa opini gitu 7 hari aja. Tiap kali Anda mau nanya pendapat orang lain soal baju lah, film, apa aja, coba tanya dulu ke diri sendiri. Ini latihan kecil aja sih buat nguatin otot kita ngambil keputusan, biar suara hati kita kedengaran lagi, yang mungkin udah lama banget diemnya. Mulai dari hal kecil aja. Ngomongin suara hati nih, gimana kalau suara hati kita malah bilang, aduh, aku benci banget sendirian. Ini gimana nih? Ini penting, kata Shetty. Keputusan yang dasarnya takut sendirian, itu hampir pasti keliru. Ujung-ujungnya, Anda jadi mau nerima perlakuan yang seharusnya tuh nggak bisa diterima sama sekali. Iya, langkah pertamanya ya tanya ke diri sendiri dulu, kenapa persisnya Anda takut sendirian? Benar-benar kenapa? Apakah ada tekanan lingkungan? Teman udah pada nikah? Atau ada kebutuhan spesifik, kayak butuh teman nonton, teman curhat? Coba identifikasi kebutuhan itu. Terus, cari cara lain buat memenuhinya. Lewat teman lain mungkin, hobi, komunitas. Tujuannya itu biar Anda bisa merasa damai dari dalam diri. Bukan pasif ya, tapi damai. Nah, kedamaian ini yang kata Shetty justru narik cinta yang sehat. Gitu. Kedamaian ini sering susah dicapai juga ya, karena kita gampang banget salah baca sinyal dalam hubungan. Iya kan? Kayak ketidakstabilan, tarik ulur gitu, malah dianggap menarik. Giliran yang stabil, tenang, malah dianggapnya bosenin. Perhatian sesaat dikira cinta sejati. Terus kalau ada yang usaha banget, malah dianggap needy atau putus asa. Jadinya kita sibuk ngejar, bukan milih. Persis. Awal hubungan itu kan seringnya didorong sama adrenalin ya, chemistry, deg-degan nunggu chat dibales gitu kan. Seru sih, tapi hubungan jangka panjang itu butuhnya kedamaian, bukan cuma sensasi itu. Shetty juga nyinggung soal teknik neg tuh itu loh, pujian tapi ada kritik terselubungnya. Itu contoh gimana kita bisa tertarik sama dinamika yang nggak sehat karena salah mengartikan sinyal. Wah, iya. Nah, ini nyambung juga nih ke soal bedain antara kompromi sama pengorbanan dalam hubungan. Shetty nawarin istilah lain yang menurutku lebih jelas. Menyesuaikan diri atau adjusting, lawannya mengabaikan diri atau abandoning. Bedanya apa tuh? Gampangnya gini, menyesuaikan diri itu kayak nari bareng. Anda kasih ruang buat cinta, fleksibel, tumbuh bersama sebagai tim. Fokusnya ke hubungan. Nah, kalau mengabaikan diri, itu prosesnya satu arah aja. Anda terus-terusan yang ngalah, nyesuaiin diri sampai bengkok, sampai kehilangan diri sendiri demi orang lain.
Anda lakukan itu sendirian, bukan sebagai tim. Oke. Dan ini sering kejadian ya kalau kita belum kenal diri kita sendiri itu siapa, mau apa, terus jadi ngikut aja tujuan pasangan. Padahal kan tujuan hidup kita nggak bisa digantungin ke orang lain ya. Kalaupun Anda mulai merasa, kok aku jadi ngilangin diriku sendiri ya, Shetty saranin komunikasinya itu sebagai perubahan. Ngomongnya kita, bukan kamu. Kayak, kayaknya kita perlu ngobrolin ini deh, bukan gara-gara kamu nih aku jadi gini. Betul. Selain itu, ada beberapa beda tipis lagi nih yang sering kita campur aduk. Penting buat dibedain. Pertama, cinta versus nafsu. Nafsu itu kan senangnya pas lagi nyambung aja, seru-seruan barang. Cinta sejati, kata Shetty, justru kelihatan pas lagi nggak nyambung, pas lagi ada konflik. Gimana cara nanganinya? Kalau tiap konflik larinya ke fisik melulu, nah mungkin itu dominan nafsu ya. Oke. Terus ada lagi, nyaman comfortable versus puas diri complacent. Ini bedanya tipis banget kayaknya ya. Iya, tipis tapi penting. Kalau nyaman, itu rusanya bareng-bareng. Ada ritme yang stabil, enak, tapi tetap ada antisipasi positif, ada pertumbuhan. Kalau puas diri atau complacent, itu lebih kayak rutinitas aja, tanpa jiwa. Seringkali cuma satu pihak yang ngerasa aman, tapi nggak ada perkembangan bareng. Coba deh, Anda bisa lakukan semacam audit kecil gitu, di 5 area hubungan. Fisik, finansial, mental, emosional, spiritual. Lihat deh, seimbang nggak kontribusi Anda sama pasangan. Menarik itu, audit hubungan. Terakhir nih, bedain intuisi sama rasa nggak aman, insecurity. Gimana caranya tuh? Karena mirip soalnya. Nah ini juga sering bikin bingung. Gampangnya, rasa nggak aman atau insecurity itu biasanya akarnya di masa lalu. Pengalaman lama, trauma mungkin. Kalau intuisi, itu munculnya ngerespon situasi sekarang, saat ini juga. Cara terbaik buat bedainnya, jangan asumsi, cek langsung aja ke pasangan. Tanya terbuka, misalnya, sayang, cara kamu nunjukin cinta tuh biasanya gimana sih? Atau kamu kalau lagi sedih biasanya butuh apa? Biar kita nggak proyeksikan ketakutan kita sendiri ke dia. Oke. Jadi dari semua obrolan kita ini, apa nih intisarinya buat Anda semua yang dengerin? Kayaknya intinya balik lagi ke diri sendiri ya. Bangun harga diri, bangun kesadaran diri dari dalam. Kenali pola pikir kita, kenali ketakutan kita. Itu langkah pertama banget biar kita berhenti settle dan bisa milih hubungan yang benar-benar cocok sama kita. Iya, bener banget. Mungkin sebagai penutup ya, ada satu pemikiran lagi dari Shetty buat Anda renungkan. Dia bilang gini, Anda itu nggak bisa memperbaiki orang lain. Tapi Anda sangat mungkin menghancurkan diri sendiri kalau terus mencoba melakukannya. Jadi fokusnya lebih baik ke pertumbuhan diri Anda sendiri aja, bukan sibuk ngubah pasangan. Kata Shetty, disitulah kunci menuju hubungan yang lebih sehat, lebih memuaskan, yang sebetulnya Anda pantas dapatkan.